Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif, di mana ini merupakan tugas daripada guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kapuas. Di dalam budaya positif kita akan mengenal yang namanya teori disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin kuat. Disiplin bersifat self disiplin kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekerasnya. Jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa mendisiplinkan disiplin kita. Artinya, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah disiplin itu berasal dari diri kita sendiri. Tetapi kalau diri kita sendiri tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, maka penguasalah yang akan mendisiplinkan kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Maksudnya begini Bapak Ibu, jadi kita sebagai pendidik, menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu hanya menuntut tumbuh kembang anak. Kita tidak boleh menganggap anak seperti kertas putih, yang mana kita berhak bebas mencoret mewarnai anak itu seperti apa yang kita mau. Tetapi kita hanya menebalkan garis-garis halus yang sudah dimiliki anak tersebut. Jadi setiap pribadi itu memiliki sesuatu nilai yang ada pada diri mereka masing-masing, dan kita sebagai guru, tugas kita adalah menebalkan garis-garis halus itu. Makanya di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidik hanya menuntun tumbuh kembang anak. Kita sebagai guru menuntun tumbuh kembang anak. Jadi bukan kita mencetak anak menjadi apa yang kita mau, bukan. Kemudian di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan atau nilai universal. Nah, di sini bisa Bapak Ibu sekalian membacanya. Ya, di sini ada banyak nilai universal. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita lebih mengambil Bapak Ibu sekalian, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini profil pelajar Pancasila yang akan kita terapkan di kurikulum Merdeka. Di situ ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, jadi ini nanti yang akan kita laksanakan pada saat kita implementasi kurikulum Merdeka. Untuk yang lain ini bisa dipakai tetapi tidak baku. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ketika seseorang itu melaksanakan sebuah kedisiplinan, dia memiliki 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi ketika kita disiplin, hanya karena kita tidak nyaman. Saya tidak nyaman dengan kepala sekolah kalau saya terlambat. Saya tidak nyaman dengan guru tiket kalau saya terlambat. Ini artinya perilaku kita karena poin 1. Kemudian poin kedua, kita berperilaku disiplin karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kita berangkat pagi, berusaha tidak telat. Untuk apa? Untuk mendapat pujian kepala sekolah, untuk mendapat apresiasi dari guru tiket. Nah, ini motivasi yang kedua. Sementara motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa?
motivasi ini berasal dari dalam diri kita sendiri atau yang namanya intrinsik tadi. Artinya kita berangkat pagi karena memang kita memiliki keyakinan bahwa berangkat pagi itulah yang harus kita kerjakan sebagai guru. Kita merasa kalau kita bisa berangkat pagi, bisa menjalani disiplin kita sehari-hari, kita akan di situ dari dalam diri kita sendiri dianggap menjadi orang yang memang itu menjadi teladan. Saya mau jadi teladan bagi anak didik saya. Nah, itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri. Saya disiplin bukan karena saya nggak nyaman dengan kepala sekolah, bukan karena sungkan dengan kepala sekolah. Yang kedua, saya disiplin bukan karena saya ingin mendapat pujian. Oh, Bu Sana, terima kasih ya sudah berangkat pagi hari ini. Saya apresiasi dengan Bu Sana. Itu contoh kalau kita menginginkan itu karena kita ingin dipuji oleh atasan atau oleh guru-guru yang sedang pikir. Nah, di sini kita melakukan intrinsik dari yang ketiga karena kita ingin menghargai diri kita sendiri. Jadi ketika kita berangkat pagi, kita melaksanakan disiplin, itu sebetulnya kita menghargai diri kita sendiri sebagai pendidik. Saya sebagai pendidik, saya harus jadi teladan bagi anak murid saya. Itu adalah motivasi perilaku manusia yang berasal dari dalam diri kita. Nah, di sini kita akan membahas tentang hukuman dan penghargaan. Ketika ada disiplin, itu biasanya berpasangan dengan yang namanya hukuman atau berpasangan dengan penghargaan. Jadi ketika kita disiplin, kita biasanya dapat penghargaan. Kalau kita tidak disiplin, kita akan dapat hukuman atau paling tidak teguran. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Hukuman adalah sesuatu menyakitkan yang harus terjadi. Apapun itu, walaupun hanya sekedar kata, sekedar lari-lari, itu adalah menyakitkan bagi anak didik kita atau bagi siapapun yang sedang mendapatkan hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Misal, anak terlambat 15 menit. Konsekuensinya apa? Pada saat jam pelajaran usai atau pada saat istirahat, maka anak tersebut harus membayar 15 menit dia tetap berada di dalam kelas. Itu yang namanya konsekuensi. Jadi dia mengganti kesalahannya itu dengan sesuatu yang lain. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di dalam materi kita ini, restitusi inilah yang akan kita perlukan, ya, kita akan terapkan, kita akan budayakan terhadap sebuah kesalahan. Yang pasti di sini kalau hukuman mengatur ini kesalahan, ya. Jadi contoh ketika anak terlambat, kalau hukuman, kamu terlambat 10 menit, lari kamu keliling lapangan, itu bentuk hukuman. Dan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian yang kedua konsekuensi. Kamu telat 15 menit, maka ketika istirahat berakhir, kamu harus tinggal di dalam kelas selama 15 menit. Itu adalah konsekuensi. Tetapi kalau restitusi adalah proses penciptaan situasi yang mana itu memperbaiki kesalahan. Nanti di belakang ada bagaimana kita merestitusi siswa. Jadi ketika siswa itu bersalah, kita tidak serta-merta harus memberikan teguran keras, omelan yang berupa hukuman ataupun konsekuensi. Karena kalau hukuman dan konsekuensi ini nanti kita hanya akan bisa merubah siswa itu hanya sementara. Dia patuh pada kita sesaat saja. Nah, keinginan kita bahwa siswa itu akan melakukan perbaikan
kebaikan itu dari dalam dirinya. Dirinya itu yang akan nanti menjawab dengan kesalahan yang dia buat itu, apa yang harus dia lakukan itu nanti siswa yang akan memilih sendiri apa yang harus dia lakukan untuk tidak mengulang kesalahannya lagi. Nah, di sini Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu di sini menganggap kita memberi penghargaan kepada siswa itu adalah sesuatu yang sudah benar. Anak dapat juara, ya kan? Kita kasih hadiah. Nah, di sini ada banyak hal yang ternyata fenomena itu kurang tepat. Jadi dihukum oleh penghargaan. Kalimatnya dihukum oleh penghargaan. Al-Fiqh menyatakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, hal seperti ini mungkin kita baru saja mengetahui, oh ternyata saya salah memberikan sebuah penghargaan. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan penghargaan yang kita berikan. Yang pertama, penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilakunya. Bila kita memberikan penghargaan kepada yang selalu disiplin, selalu tertib, kita kasih uang, kita kasih jajan mungkin. Nah, dia akan terus melakukan apa yang kita mau selama kita memberikan itu. Ketika kita tidak memberikan apapun pada siswa itu, dia akan kembali kepada habitatnya, kembali kepada perilakunya semula. Artinya penghargaan yang kita berikan tidak efektif. Ketika kita berhenti memberikan penghargaan, maka di situ siswa juga akan kembali kepada perilakunya. Yang berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Apa yang terjadi dengan sebuah penghargaan? Ketika anak yang juara 1 kita panggil, anak yang nilainya bagus kita panggil ke depan, kita berikan sebuah coklat. Di situ, ketika seseorang diberi penghargaan di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan. Menurut kita memberi penghargaan bagus, tetapi dampaknya bagi orang di sekitarnya tidak bagus. Akhirnya anak yang kita beri penghargaan tadi tidak disukai oleh teman-temannya. Nah, itu mungkin bisa kita menjadi renungan penghargaan apa yang telah kita lakukan. Mungkin saya, ibu bapak pernah memberikan penghargaan di depan umum. Kita tidak menyadari bahwa ada berapa banyak orang yang merasa sakit hati karena penghargaan itu. Kita kan tidak pernah tahu Bapak Ibu apa yang dicapai siswa itu, apakah dia capai murni, apakah dengan cara yang curang. Bagaimana kalau pencapaian itu dia lakukan dengan sebuah kecurangan? Nah, akhirnya dia tidak akan disukai oleh teman-temannya. Dia juara 1, tapi kan dia dapatnya nyontek. Cuma Bapak Ibu memang tidak tahu. Yang Bapak Ibu tahu bahwa anak-anak itu memiliki nilai yang bagus dan kita memberi penghargaan padanya. Nah, sudah ada 2. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini bukan saya Bapak Ibu yang berbicara, tetapi penelitian bahwa pekerjaan seni menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Jadi ketika dia berkarya dan dijanjikan sesuatu, dia kreativitasnya tidak akan bisa meluas. Berkurang nilai seninya karena dia apa? Berpatokan dengan aturan-aturan. Biasanya sebuah perlombaan itu ada juknis, ada aturan.
gambar atau karya, aturannya begini. Padahal kalau tidak ada aturan seperti itu, seorang seniman itu bisa berkarya lebih baik daripada itu. Karena dia harus terkungkung dengan sebuah penghargaan, akhirnya dia mengikuti yang namanya juknis atau petunjuk teknisnya tadi, harus seperti ini. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi nilai penghargaan itu dikatakan menghukum. Siapa yang dihukum? Ya orang-orang yang tidak mendapatkan penghargaan itu merasa, bah saya ini siapa? Nah itu merupakan hukuman. Dia yang juara, dia yang dapat. Ya nah seperti itu. Yang tidak mendapatkan, kita kan nggak mungkin kan memberikan penghargaan itu kepada semua orang. Satu kelas 20 orang kita kasih penghargaan semua, nggak mungkin. Pasti yang terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3. Nah yang lain akan merasakan mereka seperti dihukum. Walaupun maksud kita bukan seperti itu. Di sini kita akan membahas restitusi. Jadi dari yang tadi saya jelaskan, memberikan hukuman, kemudian memberikan konsekuensi. Nah ini restitusi. Restitusi jadi untuk sebuah pendekatan. Restitusi itu pendekatan. Ketika anak salah, kita ambil jalan restitusi. Ciri-ciri sebuah restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun dia akan belajar dari kesalahan. Kalau konsekuensi itu menebus kesalahan, karena ketika kita terlambat 15 menit, anak harus tinggal di kelas selama 15 menit. Dia mengganti kesalahan tadi, menebus salahnya tadi. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Hubungan siapa? Hubungan antara mungkin yang menegur dan yang ditegur. Ketika seseorang ditegur dengan kasar, itu sudah merusak hubungan. Kenapa? Ada kebencian yang tersembunyi di hati siswa. Ketika siswa kita dibentak di depan orang banyak, apa yang terjadi? Dendam itu pasti ada, rasa tidak nyaman pasti ada di dalam hati. Nah itulah merusak hubungan. Bahkan mungkin sikap dan perilaku seperti itu mungkin sampai mati kita akan membawanya. Saya akan ingat, oh guru SD saya dulu yang pernah menghukum saya seperti ini. Kenapa? Rasa malu itu akan memberikan luka yang sangat dalam. Nah di situ restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi contohnya seperti ini. Ketika anak terlambat, kita akan bertanya, kamu kenapa terlambat? Karena ini Bu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk ini tidak terulang lagi? Nah, dia akan memperbaiki kesalahannya sendiri itu dari dirinya sendiri, dari pikirannya sendiri. Jadi bukan kita yang kamu nanti harus gini, harus bukan kita yang mengharuskan, tetapi anak itulah yang akan mencari solusi untuk dirinya sendiri. Misalkan dia terlambat, apa yang kamu bisa lakukan untuk besok supaya kamu tidak terlambat seperti ini lagi? Dia akan mungkin berbicara, ya Bu besok saya pasang alarm, atau mungkin ya Bu besok saya akan bangun lebih pagi, atau mungkin ya Bu saya akan minta mama saya ngebangunin saya. Itu adalah apa? Sebuah tawaran. Jadi bukan kita yang mutlak harus kamu besok harus seperti ini, kamu harus, bukan kita, tetapi mereka yang berbuat kesalahan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita akan bertanya, kamu kenapa terlambat? Jadi di dalam restitusi ini tidak ada nada tinggi. Ketika kita merestitusi, semuanya harus dengan kepala dingin. Tidak ada emosi di sini, karena kita sedang menggali sesuatu. Anak-anak tuh melakukan kesalahan karena apa? Itu yang ingin kita gali. Kemudian
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Bapak Ibu sekalian, di sini maksudnya kebutuhan dasar adalah ketika seseorang itu membuat kesalahan, pasti latar belakangnya itu dia akan memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu apa saja? Kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk memilih, kebutuhan untuk dihargai. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu yang ingin dia dapat. Kenapa anak itu nakal sama temannya? Ternyata ketika dia menjahili temannya, dia memiliki rasa bangga. Dengan kenakalannya teman-teman yang lain, artinya apa? Dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bisa dihargai, untuk bisa ditakuti teman-temannya. Kemudian kalau dengan keisengannya dia menjahili teman-temannya, iseng artinya apa? Dia ingin berusaha mendapatkan rasa senang dari apa yang dia lakukan. Kemudian ketika ada anak, dasar manusia yang harus dipenuhi. Ada beberapa orang yang memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara positif, tetapi banyak juga orang yang memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang negatif. Lahirnya sebuah kesalahan-kesalahan. Kemudian restitusi berfokus pada solusi. Jadi di dalam restitusi itu tidak akan lagi berbicara kenapa sih kamu melakukan ini, tidak ada lagi. Itu hanya sebatas untuk menggali informasi, tetapi lebih kepada solusinya. Apa yang bisa kamu lakukan setelah ini? Atau mungkin kalimat kita, ibu tidak ingin tahu siapa yang bersalah antara kalian, tapi apa yang bisa kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Itu yang bisa dilakukan untuk solusi. Jadi lebih kepada solusi daripada sebuah kesalahan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya orang yang berbuat salah dia akan dikecilkan oleh teman-temannya. Nah, dengan adanya restitusi, dengan adanya dia memperbaiki dirinya dengan kemauannya sendiri, dengan bahasanya sendiri, dengan pilihannya sendiri, maka dia akan kembali kepada masyarakatnya, lingkungannya dengan pribadi yang lebih baik. Itu supaya dia bisa kembali ke kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita berbicara keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini mungkin banyak yang menjadi wali, ya. Keyakinan kelas itu seperti peraturan, Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan itu lebih banyak kita yang membuat, satu pihak. Tetapi keyakinan kelas ini adalah kita ngomong bersama dengan siswa di kelas itu, kita buat kesepakatan. Maunya apa sih kalian? Kita tulis keyakinan kelas kita apa. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu yang di kurikulum Merdeka, bahwa kita harus punya keyakinan kelas. Dan nanti lebih besarnya lagi kita akan bikin keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah berarti keyakinan itu dibuat oleh warga sekolah. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, tinggal kita mengingatkan. Kamu ingat keyakinan kelas kita? Ingat Bu, apa keyakinannya? Kita tidak boleh merusak barang orang lain misalkan. Jadi keyakinan kelas itu seperti aturan, tetapi itu kita lakukan dua belah pihak, antara murid dan juga wali kelas. Nah, di situ kalau sekolah mungkin kita guru-guru dengan kepala sekolah, atau dengan mungkin ada siswa, ketua kelasnya. Nah, selanjutnya untuk membentuk budaya positif penting sekali ada keyakinan kelas diambil dari nilai kebajikan-kebajikan. Nah, di situ keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, umum. Dan keyakinan kelas ini tidak perlu banyak, Bapak Ibu. Mungkin 3 saja. Kenapa? Supaya mudah diingat anak. Kalau terlalu banyak nanti anak tidak akan mudah mengingat. Kemudian
warga kelas ikut berkontribusi. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti setelah ini bisa membuat keyakinan kelas. Nanti pada harapannya nanti kita akan membuat sebuah keyakinan sekolah. Karena ada beberapa hal yang mungkin bisa kita akan koreksi, misalkan berkendara di sekolah. Nah, di kawasan sekolah ketika ada motor berbunyi itu sangat mengganggu kelas yang sedang dalam belajar. Mungkin itu nanti bisa kita masukkan kepada keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu nanti tergantung dari kesepakatan Bapak Ibu dan siswa kelasnya masing-masing. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ini. Keyakinan kelas ini tidak sama, bisa ditinjau lagi. Saatnya istirahat. It's time to have break. Nah, contoh keyakinan kelas. Selalu bersikap positif, percaya, berkomitmen. Tapi ini tidak semua pun tidak apa-apa. 5 kebutuhan dasar yang tadi saya singgung di depan, Bapak Ibu silakan dilihat. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Orang yang mencuri, kita tahu alasannya apa? Mungkin kalau dia alasannya karena untuk makan, berarti dia membuat kesalahan itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Kita sebagai manusia nggak mungkin kita nggak makan. Nah, di situ. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Semua orang memerlukan kebutuhan dasar ini. Tidak ada orang yang gak ingin diterima di masyarakatnya, gak ingin disayangi di lingkungannya. Semua memerlukan ini dengan cara kita yang berbeda-beda. Kemudian kebutuhan atas kemampuan, penguasaan. Setiap orang ingin orang lain melihat bahwa dia bisa, dia mampu. Nah, tapi yang berlebihan itu membuat sebuah kesalahan. Kalau dia lakukan dengan cara positif tidak apa-apa. Semua orang ini memerlukan ini. Silakan Bapak Ibu semua merenungi. Apakah Bapak Ibu ada yang tidak memerlukan kebutuhan ini? Pasti semuanya jawabannya perlu. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk merasa senang, pasti semuanya. Jadi di situ sebetulnya ada Bapak Ibu untuk ada tes kayak kuis kayak gitu. Bapak Ibu memilih. Jadi Bapak Ibu di posisi mana? Apa yang Bapak Ibu inginkan? Apa yang kurang? Mungkin saya kurang merasa bahagia, atau mungkin saya lebih ke untuk memilih. Itu ada kuisnya. Mungkin lain kali nanti saya minta Bapak Ibu untuk mengisi kuis itu. Kemudian di sini kita lanjut 5 posisi kontrol dalam restitusi. Nah, posisi kontrol di sini sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, kalau orang salah, kita langsung menghukum. Nah, kemudian contohnya gini, kamu terlambat. Kenapa kamu terlambat? Sekarang kamu silakan keliling lapangan 5 kali. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kamu jangan gitu ya. Nanti kalau kamu seperti itu, ibu dimarahin kepala sekolah nih. Nah, itu. Jadi ketika orang bersalah, kita ngomong seperti itu, berarti posisi kita adalah pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, ayolah tolong ibu lah. Bisa kan kamu nolong, cuma selesaikan ini. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kita lebih agak jauh dengan kalimat kita juga agak tegas. Kemudian kalau sebagai manajer kita memantau. Dan dari posisi kontrol ini, posisi yang diharapkan untuk bisa diterapkan oleh guru adalah posisi manajer. Kita selama ini mungkin ada di posisi penghukum atau di posisi pembuat merasa bersalah. Nah, kita akan mengupgrade diri kita untuk bisa sebagai posisi manajer. Jadi di posisi manajer ini kita mengelola persuasi
persuasif kita mendekati mereka. Jadi tidak ada lagi kalimat tajam, tidak ada lagi kalimat keras, ya. Jadi seperti itulah yang diharapkan oleh Ki Haji Dewantara. Ciri penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Patuhi aturan saya. Awas, kamu tuh selalu salah. Itu adalah komitmen. Oke? Ciri pembuat merasa bersalah. Guru bersuara lembut, suaranya memang lembut, tetapi menusuk. Itu pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus ngomong sama kamu, jangan seperti ini. Kemudian ciri sebagai teman, ayolah bantu demi Bapak. Seperti itu. Contoh-contoh. Nanti Bapak Ibu bisa mengintrospeksi diri di manakah posisi kontrol saya sebagai guru. Ciri pemantau. Nah, di sini lebih banyak menggunakan konsekuensi. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Nah, kita menanyakan sanksi. Nah, di situ pemantau. Ketika orang berbuat salah, kamu tahu nggak ini jam berapa? Sudah telat berapa? Apa konsekuensinya? Nah, berarti kita berada di posisi pemantau. Kemudian ciri manajer. Nah, ciri manajer ini berkaitan dengan keyakinan kelas tadi. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid menemukan solusi. Jadi kita akan kembali. Apa yang kamu yakini? Ketika anak salah, dia mengutarakan alasannya, kemudian kita tanya, apa yang kamu yakini? Nah, dia akan menjawab dengan bahasanya sendiri, dengan alternatifnya sendiri, dengan solusinya sendiri. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Nah, dia akan mengutarakan, ya kan? Jadi kesalahan itu diselesaikan murid dengan cara dia, bukan cara kita. Nah, di sini setelah 5 kontrol kita akan melihat segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu maksudnya langkah-langkah restitusi ya di sini Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika orang berbuat salah, kita stabilkan dulu identitas. Tidak apa-apa salah itu. Semua orang juga melakukan kesalahan. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kamu yakini? Nah, kita berbicara keyakinan-keyakinan ini artinya Bapak Ibu memang harus membuat keyakinan kelas. Nanti untuk dipertanyakan lagi ketika ada anak-anak yang berbuat kesalahan, kita kembalikan mereka kepada keyakinan kelas mereka. Nah, di sini menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya. Jadi ketika orang berbuat kesalahan, tidak langsung kita hantam, tidak langsung kita maki-maki, tidak langsung kita tuduh ini dan itu. Tetapi yang pertama kita stabilkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita akan selesaikan, tidak akan memberikan jawaban yang sebenarnya. Nah, kemudian validasi. Tanya kesalahan kenapa? Kayak itu. Kalau tanya seperti itu, nah selama ini kan kita tidak ada stabilitas identitas, kita tidak melakukan validasi, kita tidak tanya hanya sekedar tanya apa alasan lambat, ban bocor misalkan. Nah, menanyakan keyakinan. Karena kita tidak punya keyakinan kelas, maka kita tidak bisa memberikan ketiga ini. Artinya apa? Kita masing-masing kelas harus punya sebuah kesepakatan dengan siswa. Nah, nanti kalau ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan, kita serahkan kepada wali kelasnya. Kenapa? Karena wali kelas inilah yang telah membuat kesepakatan anak tersebut dengan gurunya. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu meragukan, nggak mungkin ini nanti jadi orang benar-benar seperti yang kita mau.
Bapak Ibu, tugas kita bukan untuk menjadikan anak-anak ini seperti yang kita mau, tetapi kita menjalani proses. Kita memangkas pola-pola lama, kita pangkas posisi kita sebagai posisi penghukum. Ya, kita bergerak mengarah kepada posisi manajer di mana kita selalu menanyakan keyakinan kelas. Selalu kita kembalikan ke keyakinannya. Karena kalau dia sudah memiliki keyakinan, dia akan melaksanakan segala sesuatunya itu dari hati. Mungkin ini saya, Bapak Ibu juga belajar semuanya. Kalau saya mungkin beberapa waktu ini ketika saya sudah menerima materi, saya aplikasi, saya coba terapkan. Dan saya ada video, mungkin nggak bisa ditayangkan di sini ya. Ada video bagaimana saya merestitusi anak-anak. Mungkin nanti saya akan share di grup sekolah kita. Karena orang yang bersalah, kita yakini dia punya alasan. 5 dasar kebutuhan tadi itu. Nah, itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi harus menambahkan sikap yang baru. Kalau memang itu dirasa memang perlu dipertahankan sikap itu. Kemudian tujuannya menunjukkan bahwa guru memahami alasan. Jadi kita sebagai guru itu banyak-banyak mendengar. Selama ini kita sebagai guru, ya kita lebih pada posisi kontrol yang sebagai penghukum. Kita tidak mau tahu alasan siswa apa, tidak mau tahu alasan bawahan kita apa. Yang kita tahu dia salah, dia melanggar aturan. Nah, di sini segitiga restitusi tadi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Cari tahu kenapa dia berbuat itu. Apa? Oh, dia ingin dihargai. Oh, dia ingin merasa senang. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Setelah kedua tahapan langkah tadi, langkah yang ketiga adalah kita arahkan mereka untuk mengingat lagi keyakinan kelasnya masing-masing. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, kita kembalikan lagi, makanya kita harus punya kesepakatan kelas. Nah, kemudian apa bayangan kita tentang kelas ideal misalkan? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu kita tanyakan. Jadi nanti dia akan menceritakan, saya maunya gini. Saya ingin seperti ini. Tujuannya menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Karena sesuatu yang kita percaya itu adalah dorongan intrinsik, dorongan dari dalam diri kita ketika kita akan berbuat sesuatu. Tidak lagi karena ingin penghargaan, tidak lagi karena ketidaknyamanan, tetapi karena memang kita ingin dihargai sebagai manusia. Nah, kita hubungkan ke sini, ke segitiga restitusi. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Mungkin kita akan sambung di lain waktu dengan materi yang berbeda. Terima kasih kesediaan Bapak Ibu untuk mendengarkan paparan saya pada hari ini. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Saya ingin bertanya mengenai restitusi, dan kebanyakan memang betul kata Ibu kalau selama ini sadar tidak sadar guru itu sebagai penghukum. Nah, kadang sering saya pribadi bertanya ke anak-anak, mereka misalnya terlambat dengan alasan tertentu, tapi selalu terlambat dengan alasan yang sama. Apakah salah seandainya guru itu menangkap ini cuma sebagai alasan saja? Nah, bagaimana kira-kira solusinya menurut Ibu? Terima kasih.
Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi menghadapi seperti itu, kita akan kembali ke langkah-langkah restitusi tadi. Kemudian sebelum kita merestitusi, kita harus memang punya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus kita miliki, harus kita sepakati bersama apa di dalamnya. Karena yang terjadi saat ini adalah peraturan, yang mana peraturan itu hanya sekolah yang membuat, bapak ibu guru yang membuat. Jadi bukan dari kesepakatan kita dan siswa. Nah, memang alurnya seperti itu. Kita buat keyakinan kelas dulu. Setelah kita keyakinan kelas, kita berangkat memulai restitusi. Jadi ketika ada yang salah, ya kita memang kayak gitu, menstabilkan identitas, stabilkan identitas. Jadi selama ini kan kita enggak mau salah langsung nah kayak itu. Nah murid itu kalau kita kayak itu dia apa ya, merasa tersudut. Ketika dia merasa tersudut, dia tidak akan memberikan jawaban yang sebenarnya. Nah kemudian validasi, tanya misalnya kenapa kayak itu. Kalau tanya seperti itu, nah selama ini kan kita tidak ada stabilitas identitas, kita tidak melakukan validasi, kita tidak tanya hanya sekedar tanya apa alasan lambat, ban bocor misalkan. Nah, menanyakan keyakinan. Karena kita tidak punya keyakinan kelas, maka kita tidak bisa memberikan ketiganya. Artinya apa? Kita masing-masing kelas harus punya sebuah kesepakatan dengan siswa. Nah, nanti kalau ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan, kita serahkan kepada wali kelasnya. Kenapa? Karena wali kelas inilah yang telah membuat kesepakatan anak tersebut dengan gurunya. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu meragukan, nggak mungkin ini nanti jadi orang benar-benar seperti yang kita mau. Bapak Ibu, tugas kita bukan untuk menjadikan anak-anak ini seperti yang kita mau, tetapi kita menjalani proses. Kita memangkas pola-pola lama, kita pangkas posisi kita sebagai posisi penghukum. Ya, kita bergerak mengarah kepada posisi manajer, di mana kita selalu menanyakan keyakinan kelas. Selalu kita kembalikan ke keyakinannya. Karena kalau dia sudah memiliki keyakinan, dia akan melaksanakan segala sesuatunya itu dari hati. Mungkin ini saya, Bapak Ibu juga belajar semuanya. Kalau saya mungkin beberapa waktu ini, ketika saya sudah menerima materi, saya aplikasi, saya coba terapkan. Dan saya ada video, mungkin nggak bisa ditayangkan di sini ya. Ada video bagaimana saya merestitusi anak-anak. Mungkin nanti saya akan share di grup sekolah kita. Jadi contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Mungkin ada sebagian hati kecil Bapak Ibu menertawakan, kalau kayak gini nggak bakal dia jadi baik. Baik atau tidak, yang penting kita berproses. Tugas kita berproses dan menggeser posisi kita dari posisi penghukum atau posisi merasa bersalah tadi menjadi posisi manajer yang selalu menanyakan keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi jangan pernah merasa ini gak akan berhasil, saya ragu dengan ini. Nah, tidak seperti itu. Ya, oke, sekian. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Oke ya, selamat pagi.
pagi. Jadi hari ini apa kabar kalian semua? Baik. Nah, pada hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas, ya. Jadi di dalam kami belajar guru penggerak pada modul 1.4 di situ adalah budaya positif. Jadi di dalam budaya positif itu kata kuncinya atau salah satunya harus membuat keyakinan kelas. Kemudian juga restitusi. Tapi untuk kelas ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat ya untuk mengatur tingkah laku kalian di dalam kelas. Jadi beda tipis dengan peraturan kelas. Hanya peraturan kelas itu memang sudah ada. Peraturan kelas itu dibuat oleh satu pihak, yaitu pihak sekolah, ya kan? Sementara kalian tidak hadir di dalamnya. Kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang akan kita buat bersama-sama, kita sepakati bersama-sama, dan kita jadikan keyakinan kelas. Nanti kalau sudah jadi, itulah yang akan kita terapkan dalam kehidupan di sekolah. Nah, untuk itu kita akan memulai. Ibu akan bagi tas kecil ini ya. Nanti tolong dituangkan ide-ide kalian. Apa idenya? Untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Harapannya keyakinan kelas yang sudah disepakati ini akan menjadi sesuatu yang akan tumbuh di hati kalian, dan nantinya budaya positif itu akan diterapkan tanpa ada paksaan karena kalian yang membuat sendiri. Oke, Ibu akan yang sudah dapat kertas langsung ditulis ya. Apa yang menjadi keinginan kalian? Yang sudah ditulis boleh ditempel di sebelah sana. Kita akan bahas bersama ya. Kita akan, kenapa tidak nempel nih? Orangnya bermasalah. Nah, kita baca sama-sama ya. Yang pertama, setiap penghuni kelas harus saling mendukung dan memberi semangat. Kemudian, setiap anggota kelas wajib melaksanakan piket. Sebagai siswa harus saling tolong-menolong. Coba, salah satu. Kenapa ya? Bikin marknya nggak anu ya? Ada yang punya anu nggak? Kemudian kelas harus selalu memahami satu sama yang lain. Satu kelas harus saling tolong-menolong, kebersihan kelas harus dijaga. Tadi ada piket kelas ya? Piket kelas dengan kebersihan kelas, kemudian saling membantu, bahasa Indonesia baik yang menggunakan bahasa Indonesia. Bersama-sama, gotong royong, tolong menolong, kemudian saling menghargai. Jadilah yang bermanfaat bagi diri sendiri. Boleh memakai jaket di sekolah. Jadi di sini kita ambil yang positif ya. Walaupun boleh, tapi bolehnya juga harus boleh yang positif. Yang pertama tadi kebersihan kelas harus dijaga, kemudian ada piket
Apa kalimatnya? Kita satukan kalimatnya di sini sebagai keyakinan kelas. Apa? Melaksanakan tiket, kemudian kebersihan kelas harus dijaga. Identik nggak itu? Identik ya, sama. Artinya kita bisa mengambil kalimatnya adalah menjaga kebersihan kelas. Apa? Setiap warga kelas atau anggota kelas? Setiap anggota kelas apa? Menjaga menjaga kebersihan kelas. Nah, di sini ini masuk piket di sini. Artinya menjaga kebersihan itu mungkin menjaga secara pribadi atau menjaga secara berkelompok. Kemudian saling membantu masuk nggak di sini menjaga kebersihan? Apa item lain? Saling membantu dalam hal apa? Menjaga tugas. Kebersihan. Kebersihan. Kalau saling membantu dalam hal kebersihan berarti masih masuk menjaga kebersihan, ya. Berarti ini tadi sudah. Kemudian disiplin. Nah, saling membantu, saling tolong menolong. Ini sama aja gak dengan memperhatikan, saling tolong menolong, tidak pelit. Ada yang pelit? Nah, di sini ada tolong menolong, saling membantu, kemudian saling menolong. Apakah kita bisa masukkan sebagai keyakinan kelas? Mungkin temannya keberatan nih membawa tas. Nah, saya bantu ya. Nah, itu kan bentuk tolong menolong, ya kan? Kemudian apa lagi? Minta tolong pelajaran. Saya belum paham nih, bisa lah. Nah, menolong melajari, bukan menolong untuk mengambil jawabannya ya. Nah, setiap kelas, setiap anggota apa? Setiap anggota kelas tolong menolong, ya. Saling tolong menolong. Kemudian kita lihat lagi. Itu sudah. Berarti berapa orang? Keyakinan saya saling memahami satu sama yang lain. Masuk apa itu? Menggunakan sepatu. Kemudian menghargai sesama teman. Memahami satu sama lain, menghargai, menolong. Bagaimana? Saling memberikan semangat. Wajib melaksanakan tiket tadi sudah. Ini, jadi yang saya tandai ini adalah yang punya kesamaan-kesamaan. Jadi di sini saling menghargai. Bagaimana? Masuk nggak? Menghargai. Ketika temannya berbicara, kalian harus mendengarkan. Ketika guru menjelaskan, kalian mendengarkan. Ketika ada yang presentasi, kalian mendengarkan. Itu bentuk menghargai nggak? Menghargai, ya. Berarti tolong menolong beda dengan menghargai, ya. Sendiri masuknya. Yang cowoknya kenapa diam terpana? Setiap anggota kelas saling menghargai. Kemudian di sini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana? Setuju? Dimasukkan keyakinan kelas? Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang menggunakan bahasa bisa nggak dimasukkan? Bisa? Enggak. Hah? Enggak.
Artinya yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bisa kita masukkan ya 1 poin. Oh, di dalam kelas ini karena kemajemukannya diharapkan, berarti kalau ada yang menggunakan bahasa daerah melanggar dong artinya. Bagaimana? Konsekuensinya? Enggak. Bisa nggak dijadikan? Ayo, angkat tangan yang bisa menjadikan bahasa Indonesia, angkat tangan. Berapa orang? Yang tidak? Nah, sedikit yang tidak, artinya mereka menginginkan kita menggunakan bahasa Indonesia yang kelas ini. Artinya, bila kita tidak menggunakan bahasa Indonesia, kita sedang melanggar keyakinan kelas. Jadi semua harus disepakati bersama ya. Nah, setiap anggota kelas menggunakan ya bahasa Indonesia dalam kelas. Berarti kalau keluar dari kelas, apa? Ya, dalam kelas. Dalam kelas. Kemudian ini sudah berarti 1 menjaga kebersihan tadi 1, disiplin. Bagaimana disiplin? Disiplin ya, aku terlambat tadi. Ya kan? Masa ya disiplin ya? Setiap kelas, setiap anggota kelas habis ya? Yang lain? Kalian ini. Nah, setiap anggota kelas apa? Menjaga, menghargai, saling. Apa bahasanya? Bagaimana bahasanya? Dirangkai. Setiap anggota kelas mana disiplin tadi? Harus lebih disiplin. Setiap anggota kelas menghargai apa? Menjaga kedisiplinan. Menjaga kedisiplinan itu. Setiap anggota kelas menjaga, langsung aja ya. Menjaga lah. Menjaga kedisiplinan. Masa disiplin dijaga? Diapain? Coba apa bahasanya? Yang bisa bahasa. Setiap anggota kelas harus disiplin kayak itu aja ya. Aduh, senang dong. Udah. Setiap anggota kelas harus disiplin. Disiplin. Nah, sudah. Senyum sapa. Bagaimana untuk senyum sapa? Bagaimana? Senyum sapa. Berarti kalau ada tersenyum gak ada menyapa? Enggak. Enggak setuju. Nah, itu terlalu umum. Kemudian sekolah boleh memakai jaket, bagaimana? Ya, disetujui ya. Jadi inilah hasil keyakinan kelas kita. Saya harapkan nanti kita bisa cetak salah satu ya, ditulis besar-besar gitu, kemudian di print, habis itu ditempel di sana. Kita foto bersama dengan keyakinan kelas kita. Semoga ke depan apa yang menjadi keyakinan kelas ini bisa kalian terapkan. Dan hati-hati kalau nanti melanggar, kita biasanya bila melakukan kesalahan akan dikembalikan kepada keyakinan kelas. Kamu ingat nggak keyakinan kelas kita? Jadi diingat-ingat. Kenapa? Kalau kita yang membuat sendiri akan jauh lebih ingat daripada aturan itu dibuat sudah jadi baru kita menerapkan. Nah, ini karena kita tadi sudah berdiskusi, oh ternyata bawa jaket tidak boleh, oh ternyata
kalau masalah senyum sapa itu sudah menjadi kebiasaan dan tradisi, jadi tidak perlu dijadikan keyakinan. Takutnya nanti kalau ada yang nggak nyapa guru, masuk kategori ini, ya kan? Nah, jadi ini poin-poin yang sudah dikerucutkan dari sini tadi, dikumpulkan ke sini. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin ini saja dari Ibu. Kita akan print out ini ya, nanti kita akan berfoto bersama keyakinan kelas kita. Assalamualaikum. Nisa, Iya Bu. sini dulu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Oh, Nis, kamu tadi pakai apa itu? Sendal Bu. Pakai sandal. Kenapa bisa pakai sandal, Nis? Dan sekolah lagi banjir Bu. Takut sepatunya basah nanti. Jadi karena sekolahnya banjir, terus kamu bisa melanggar aturan sekolah ini. Misal, setiap orang itu bisa melakukan kesalahan. Setiap orang juga tidak ada yang sempurna, tapi bagaimana kita akan menyelesaikan ini? Ibu tahu kok kamu punya alasan tersendiri kenapa kamu harus menggunakan itu. Nah, tapi Nis, kamu boleh mempertahankan itu, tapi kamu harus melakukan hal lain lagi. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan, Nis? Membawa sepatu dan memakainya saat di dalam kelas. Artinya, Eh, saat kamu berjalan di halaman, saya banjir, ya menggunakan sendal saat di halaman. Kalau sudah masuk ke dalam kelas saya akan memakai sepatu. begitu. Ya, Apakah yang kamu lakukan itu memberatkan kamu? enggak Bu. Kira-kira apa ya yang bisa kamu bayangin ketika semua siswa itu mau melakukan ini? Baik Bu, bagus. Bagus, Bagus. tetap bisa Bisa. mengikuti aturan sekolah tanpa harus. Tanpa harus melanggar aturan Bu. Oke, baik. Jadi nanti Ibu akan lihat besok apakah kamu bisa tetap mengikuti aturan, tetap menggunakan sepatu pada saat di sekolah, dan kamu tetap bisa menggunakan sandal ketika kamu berada di halaman. Oke, itu saja. Jadi Ibu tunggu besok. Ibu lihat besok apa yang bisa kamu lakukan. Ya, kamu boleh masuk ke kelas. Ya Bu, makasih Bu. Oke. Hai, perkenalkan nama saya Anissa. Saya siswi dari SMK 1 Kapuas Murung. Ketika saya melakukan kesalahan atau melanggar aturan dan guru menerapkan segitiga restitusi, saya merasa tenang dan dapat mencerna nasihat-nasihat yang diberikan. Karena tidak dibentak, sehingga saya bisa berpikir apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Sekian. Waduh, apa itu? Lipstick Bu, sama bedak. Kamu ini gimana? Hah? Ingat kada aturan di sekolah kita nih? Apa? Gak boleh bawa lipstick
lipstik sama bedak. Terus ini apa ini? Nah, jadi yang namanya manusia itu semua pernah melakukan kesalahan dan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi ibunya tahu kamu melakukan ini nih pasti ada alasannya. Apa alasannya? Ingin tampil cantik. Oh, ingin tampil cantik. Iya. Tapi kan kamu masih sekolah, masih belajar. Kira-kira apa yang kamu lakukan setelah kamu melakukan kesalahan seperti ini? Tidak membawa kita bedak lagi. Nah, tidak membawa bedak, lipstik mulai kapan? Besok. Yakin? Kamu ingat keyakinan kelas kita apa? Aturannya apa sekolah kita? Tidak boleh membawa lipstik, jangan bedak, dan tidak boleh membawa HP sekolahnya. Terus bagaimana bedak ini? Boleh saya bawa? Boleh. Tidak keberatan? Tidak. Oke, kamu sudah sholat atau belum? Sudah. Oh, ya. Jadi perlu diingat ya, aturan sekolah itu tetap menjadi aturan sekolah. Kamu boleh tampil cantik, tetapi harus pada tempat. Ya, gitu ya. Itu juga mau sholat. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia. Saya siswi dari SMKN 1 Kapuas Murung. Ketika saya melakukan kesalahan atau melanggar aturan dan guru menerapkan segitiga restitusi, berani mengakui dan menerima akibat dari kesalahan yang diperbuat. Perasaan saya tidak tertekan karena tidak ada perkataan kasar yang menyudutkan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.